buruknya fitnah-fitnah akhir zaman, Rasulullah mengabarkan yaitu di bilad Syam. Jadi barometer iman di akhir zaman yaitu bumi Syam. Jadi bilad Syam ini pusat negeri Islam di akhir zaman, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan negeri Islam di akhir zaman yaitu di bilad Syam. Ini yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap yang harus kita tunjukkan yaitu tasdiquhu fima akhbara. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Masyaallah muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini merupakan tanda-tanda bagaimana bilad Syam menjadi negeri Islam di akhir zaman. Bilad Syam merupakan kiblat pertama kali kaum muslimin, yaitu Masjidil Aqsa. Pertanyaan kita, bilad Syam yang mana? Karena sejak perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis, yaitu bagi-bagi daerah jajahan, Inggris menjajah Yordan, Palestina, Prancis menjajah Suriah atau Syria dan Lebanon. Akhirnya 1917 muncullah deklarasi Balfour. Inggris memberikan sebagian tanah milik kaum muslimin Palestina kepada bangsa Yahudi. Sampai puncaknya terjadilah persekongkolan yang jahat antara Inggris, Prancis, Amerika dan PBB. Akhirnya dilaunching negara Israel di atas tanah rampasan milik umat Islam, yaitu tahun 1948 sampai hari ini. Jadi Israel itu adalah negara yang berdiri di atas tanah rampasan milik kaum muslimin. Tapi ada masanya, the end of Zionism Empire. Ada masanya tamatnya, yaitu Imperium Zionis Yahudi. Ada masanya. Jadi sekarang ini benar-benar apa istilahnya, istidrat, dilulu. Nah itu, kalau bahasa Jawa dilulu. Tapi ada masanya. Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah
hatta tuqatil muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Sampai-sampai kata Rasulullah, di mana batu di belakangnya ada orang Yahudi, biidnillah, atas izin Allah, batu itu nanti bisa berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, faqtulhu, bunuhlah. Artinya apa? Inilah yaumul ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi, akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Inilah yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu pasti terjadi. Lanjutan hadis itu, kecuali pohon gharqad. Nah, karena itu tempat berlindungnya orang Yahudi. Nah, Masya Allah, orang-orang Yahudi sekarang ini hadis ini dipercaya. Makanya sekarang di Israel sibuk nanam pohon gharqad, jutaan pohon gharqad. Jadi dia percaya pada hadis ini akan terjadi kehancuran bagi bangsa Yahudi. Nah, itu ada masanya, the end of Zionism Empire itu. Jadi ada masanya, tamatnya imperium Zionis Yahudi. Masyaallah muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara al-Yahud, Yahudi, kita sorotan kita ke Israel. Nah, itu. Padahal Israel artinya bangsa Yahudi masuk ke Palestina itu 1917. Sementara bangsa Yahudi masuk ke Indonesia 1600 Masehi, 1602 Masehi, membonceng VOC. Sehingga benar-benar, kenapa kok Indonesia dijadikan sasaran, artinya dijadikan tempat awal pergerakan Zionisme Yahudi internasional. Karena Indonesia ini menurut pakar-pakar arkeolog itu Atlantis yang hilang, surga dunia. Indonesia ini surga dunia. Nah, itu. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ketika saya melakukan riset dan akhirnya saya jadikan sebagai tesis pada saat mengambil ini pasca sarjana, saya melakukan riset ke Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 Jakarta Pusat. Jadi ternyata kuburan orang Yahudi yang paling tua seluruh dunia itu bukan di Israel, bukan di Palestina, bukan di Paris, Prancis, bukan di New York, Amerika, bukan di Australia, bukan di Singapura, yaitu satelitnya Israel, bukan. Tapi ternyata di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 Jakarta Pusat. Itu kuburan Yahudi yang paling tua seluruh dunia. Jadi ketika saya masuk, itu ada marmer peresmian kuburan ini. Bulan Mei 1600 sekian. Ada yang sudah lahir. Itu soalnya. Bahkan orang Yahudi masuk Malang, markas Yahudi yang di Malang, Bapak Ibu bisa lihat di Jalan Cerme nomor 16, belakang gereja katedral yang sekarang Hotel Salimar. Nah, itu dulu markas. Kalau Bapak Ibu buka Malang Tempo dulu, foto-foto Malang Tempo dulu, itu markasnya Yahudi. Ada simbol Freemasonry, ada simbolnya di situ. Diresmikan tahun 1935 di Jalan Cermi nomor 16. Nah, sekarang tempat ibadahnya orang Yahudi di mana? Itu di depan Bank BTN, Jalan ADR Mas Suryani. Yang kalau lurus itu pasar besar. Sebelum perempatan itu, kanan jalan. Ada pertokoan elektronik. Nah, itu tempat ibadahnya orang Yahudi di Malang ini. Makanya orang-orang Malang itu kalau ditanya, "Jeng mau kemana?" Ke belakang loji. Nah, itu persis di depan Bank BTN.
Bahkan lembaga pendidikan Yahudi di Malang itu berdiri tahun 1900. Berdiri lagi tahun 1900 sekian. Jadi luar biasa. Bahkan kuburan orang Yahudi yang paling tua di Malang itu ada di sebelah SPBU Sukun, yaitu kuburan Kristiani. Di situ ada kuburan orang Yahudi. Nah itu. Jadi benar-benar paling tua ini. Bahkan organisasinya yang paling tua seluruh dunia itu Freemasonry, Zionis Yahudi. Nah, Rasulullah SAW mengabarkan nanti